ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah, kita akan kembali menyambung pembahasan kita seputar dosa-dosa besar melalui kitab Az-Zawajir. Dan di pertemuan kita yang terakhir, salah satu dosa besar yang telah kita bahas yaitu meninggalkan atau mengurungkan perjalanan karena merasa bernasib sial. Artinya dia menggantungkan nasib kepada benda sehingga merasa benda itu memberi pengaruh kepada perjalanannya. Hukumnya haram dan itu termasuk kesyirikan. Baik, kita sambung. Berikutnya, dosa besar berikutnya adalah tarku salatil jum'ah min ghairi uzrin wa in qala innahu yusalliha dhuhran wahdah, yaitu meninggalkan salat Jumat tanpa uzur walaupun orang tersebut mengatakan bahawa dia akan salat zuhur sendiri. Jemaah mulakan Allah, ada beberapa hadis yang mengancam tentang bahayanya, terlaknatnya orang-orang yang meninggalkan salat Jumat dengan sengaja tanpa uzur. Di antaranya hadis riwayat Muslim, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liqaumin yatakhallafuna 'anil jum'ah. Jadi Rasulullah mendapatkan ada di kalangan orang Islam pada waktu itu yang tidak salat Jumat. Lalu beliau berkata, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas summa ahriq ada rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ah buyutahum. Kata Rasulullah, seandainya aku dibolehkan oleh Allah untuk mewakilkan imam kepada orang lain, seandainya boleh ada orang lain yang jadi imam, sungguh aku akan pergi untuk membakar rumah-rumah mereka yang tidak salat Jumat. Jadi Rasulullah mengatakan itu karena posisinya tidak boleh digantikan oleh sahabat sebagai imam, karena tidak ada orang lain yang boleh menjadi imam salat kecuali Rasulullah. Bahkan pernah kejadian Rasulullah sedang menyelesaikan sengketa di satu kaum, beliau pulang terlambat sedangkan waktu salat telah datang. Umar akhirnya mengatakan ke Abu Bakar, berdirilah engkau wahai Abu Bakar, karena engkaulah yang bisa menggantikan Rasul sebagai imam. Ditunggu Rasulullah juga tidak datang, akhirnya Abu Bakar menjadi imam. Dan ketika sedang menjadi imam di rakaat kedua, Rasulullah datang. Rakaat kedua atau rakaat ketiga begitu, Rasulullah datang. Ternyata ada sahabat yang menyadari kedatangan Rasulullah. Sahabat itu langsung berseru, artinya ada yang mengatakan dia batalkan salatnya, dia berseru ke depan, Rasulullah datang. Ketika Rasulullah datang, beliau tetap
menjadi makmum seperti biasa. Ternyata Abu Bakar langsung mengundurkan diri jadi imam. Jadi beliau langsung mundur ke saf pertama. Padahal Rasulullah tidak menyuruh untuk mengganti. Lalu Rasulullah menggantikan Abu Bakar. Begitu kejadian dalam hadis. Setelah solat Rasulullah mengatakan, kenapa engkau mundur? Padahal aku tidak menyuruhmu. Nah kemudian barulah Abu Bakar mengatakan, tidak layak kalau engkau berada di sisi kami, kami yang menjadi imam. Ada yang mengatakan kejadian itu masih di rakaat pertama. Wallahu a'lam. Ya, tapi hadisnya sahih. Jemaah melakukan Allah. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya ada yang boleh menggantikan imam, sungguh aku akan pergi, lalu kubakar semua rumah orang-orang yang tidak salat Jumat. Ini menunjukkan apa? Kemarahan Rasulullah terhadap mereka yang meninggalkan Jumat. Seandainya Rasulullah masih hidup, sungguh hari ini banyak sekali rumah yang harus dibakar. Karena terlalu ramai orang yang hari ini meninggalkan Jumat. Jadi masih terus terngiang-ngiang tentang zaman keemasan Iskandar Muda, Tengku ini, Tengku itu, Tengku Cik sana, Cik sini. Tapi solat Jumaat tidak ada. Mulutnya hanya selalu mengagung-agungkan Aceh adalah Serambi Mekah, Aceh Serambi Mekah. Kesemayang hana. Jadi merasa seakan-akan gelar Aceh bisa menyelamatkan. Membayangkan seakan-akan ketika nanti waktu sudah berada di padang mahsyar, seakan-akan malaikat bertanya, dari mana? Oh dari Aceh. Oh Aceh, surga, langsung surga, langsung surga. Enggak usah ada hisap, langsung kedih juga deh. Seakan-akan merasa begitu. Kita ini kadang-kadang nampak pak peduk bangga. Semayang hana. Masya Allah, begitu terpeliharanya kebanggaan yang bukan pada tempatnya. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah, Ibnu Umar berkata, kedua mereka meriwayatkan dengan hal yang sama. Sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ada a'wad mimbarihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berkhutbah di atas mimbar, beliau lalu berkata, la yantahiyanna aqwam an wad'ihimul jum'ah aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim summa la yakunanna minal ghafilin. Hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak salat Jumat, segera tinggalkan kemungkaran itu. Maksudnya, jangan engkau meninggalkan Jumat. Kalau seseorang meninggalkan Jumat dengan sengaja, maka dipastikan la yahtimanna. Rasulullah memakai lamut taukid untuk mengatakan benar-benar Allah akan menstempel hati mereka, dan kemudian kalau sudah distempel oleh Allah, la yakunanna minal ghafilin. Dipastikan orang yang distempel itu akan menjadi orang ghafilin, itu menjadi orang-orang yang lalai. Lalai maksudnya lalai daripada mengingat tujuan hidup, lalai mengingat tentang adanya neraka, dan lalai tentang keindahan surga. Maka orang yang sudah sering tidak Jumat, dalam hadis yang lain 3 kali, sering tidak Jumat, itu distempel oleh Allah hatinya, maka dia akan terus mendapatkan kelalaian dalam dirinya. Itu tidak takut apa-apa. Orang yang tidak Jumat itu tidak merasa takut. Ribuan nasihat boleh kita sampaikan kepadanya, tidak tersentuh hatinya. Ribuan kematian dia boleh hadiri, tidak juga mengingatkannya tentang mati. Itu akibat stempel hati. Sama dengan penggali kuburan. Jadi gali kuburan dibayar 300.000 contoh. Tapi tidak solat. Penggali kuburan tidak solat. Dia yang melihat setiap waktu keadaan dirinya sendiri nanti akan digali oleh orang, tapi tidak solat. Itu model orang stempel hati. Hati sudah tidak lagi bisa tersentuh dengan kebaikan.
Orang yang meninggalkan Jumaat terus-terusan, kalau Allah stempel hatinya, maka segala sisi dia akan lalai. Dia akan lalai menjadi suami yang baik. Jadi kerjanya apa? Berkumpul-kumpul dengan teman. Yang untuk keluarga dia tidak peduli. Lalu keadaannya yang biasa terjadi, dia dalam rumah tangga bukan suami yang diidamkan oleh isteri. Jadi kerjanya hanya marah, pukul. Kadang-kadang pukul dulu baru marah. Jadi keadaannya terus-terusan begitu. Kalau suami yang diidamkan oleh keluarga itu baru pulang dari kantor atau pulang dari pekerjaan manapun, terdengar suara motornya saja, terdengar suara mobilnya saja, anak-anak sudah bergembira. Anak-anak mengatakan ayah pulang, ayah pulang. Dibukakan pintu, meloncat ke bahu, dipeluk, didekap, dicium, semua mencintainya. Ya. Tapi kalau ayah yang sudah tertutup hati, begitu terdengar suara motornya, anak-anak akan mengatakan jin pulang, kayuo jinnya, kayuo jin. Semua lob, semua masuk ke kamar, jangan sampai dimarahi. Kenapa bingkeng? Kenapa bisa bingkeng terus-terusan? Hati telah distempel oleh Allah. Orang yang tidak mendekat lagi ke Allah, maka hatinya adalah hati syaitan, dikuasai oleh syaitan. Jadi biasa saja, meninggalkan salat biasa saja. Saya pernah berbicara langsung dengan pelaku seperti ini. Saya tidak sebutkan nama dan tempat, takut bapa ada yang kenal. Saya bicara langsung, tidak salat Jumaat sama sekali, dan ini berkelompok. Karena kata Allah nanti menjelang kiamat, perbuatan meninggalkan salat itu bukan satu dua, berkelompok. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Dalam surat Maryam, Allah mengatakan nanti akan muncul kelompok besar setelah masa kenabian, setelah masa keemasan orang-orang yang saleh, akan muncul suatu masa, kata Allah, semua kelompok ini berkelompok-kelompok, adha'us salah, mereka menyia-nyiakan salat. Jadi enggak salat lagi. Inilah zamannya. Lihatlah, masya-Allah, banyak sekali orang tidak salat. Bangganya minta ampun dan tidak ada rasa takut. Penyapu sampah di pinggir jalan sudah mulai bekerja sebelum masuk waktu subuh. Kita yang keluar dari jauh-jauh sedikit itu akan lihat pemandangan orang-orang yang menyapu sampah mulai bekerja itu dari waktu sebelum subuh. Kita pulang, dia masih bekerja. Kita sudah pulang selesai solat subuh, dia masih bekerja. Wallahu a'lam, sepertinya kalau lihat gambarannya sepertinya tidak solat subuh. Dan ini dianggap biasa. Berkelompok-kelompok besar meninggalkan salat. Salat Jumaat juga begitu. Cukup ramai yang meninggalkan salat Jumaat. Nah, yang saya tanya ke orang ini, saya mengatakan ke orang yang saya bicara ini, apakah engkau tidak takut dengan neraka Allah? Pahanaya dengan neraka Allah. Apa jawabannya? Selama kita masih yakin Allah itu Tuhan, maka tidak ada satu jaminan bahawa kita akan dimasukkan ke neraka. Lalu dia mulai mengatakan tentang pelacur saja itu bisa masuk surga. Dia tahu itu, dia pelacur saja bisa masuk surga karena menolong seekor anjing. Saya bilang kalau begitu pergi cari anjing, tolong ada. Jadi hatinya tertutup, tidak ada merasa takut bahawa begini neraka, sampai dia mengatakan solat itu tidak menjadi jaminan masuk surga. Banyak orang solat yang belum tentu masuk surga. Lebih bagus saya enggak solat. Mungkin saya yang masuk surga. Jadi mengandaikan seakan-akan Allah Rahman dan Rahim, Allah memilih hamba-hamba yang suka-suka Allah bisa masukkan surga tanpa beramal. Inilah kebodohan yang disimpan. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, bahayanya meninggalkan Jumaat, Allah stempel hati menjadi orang-orang yang lalai. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan,
Man taraka salasa Jum'ah, barang siapa meninggalkan Jumaat 3 kali tahawunan, dalam keadaan meremehkan, taba'allahu ala qalbi. 3 kali Rasulullah sebutkan. Kalimat Rasulullah kali ini 3 kali maksimal meninggalkan Jumaat seumur hidup tanpa uzur, itu Allah stempel hatinya. Kalau Allah sudah stempel hati, tidak ada yang bisa mencabutnya kecuali Allah. Artinya Allah akan giring, Allah akan biarkan dia sampai menuju ke neraka Allah. 3 kali ini tidak mesti berturut-turut. 3 kali tidak mesti berturut-turut. Asal ada unsur meremehkan, maka seumur hidup pernah melakukannya 3 kali, cukup bagi Allah untuk menstempel hati. Maksud meremehkan dalam keadaan tidak ada uzur. Karena orang-orang yang diberi izin untuk tidak Jumaat, anak yang belum baligh, kemudian perempuan, orang gila, orang sakit, dan musafir. Ini 5 orang yang dianggap uzur, boleh tidak Jumaat. Selain daripada ini, itu tidak dibolehkan. Kalau berani 3 kali tidak Jumaat seumur hidup, maka Allah akan membuat hatinya tertutup. Jadi misal kita waktu SMP sudah baligh tidak Jumaat sekali, kemudian terulang kembali di waktu kuliah sekali, itu sudah dianggap 2 kali. Kemudian terulang kembali ketika sudah menikah. Maka 3 kali ini, kalau mereka meninggalkannya tahawunan, tahawunan itu dalam keadaan tidak ada uzur. Jadi kalau seorang pekerja, suami pulang dari kantor, langsung pulang jam 12:15, sedangkan 12:30 itu sudah azan Jumaat contohnya. Lalu dia langsung tidur tanpa meninggalkan pesan ke istrinya. Bahkan istrinya sudah mengatakan, jangan tidur dulu, ini 15 menit lagi mau Jumaat, tidur aja waktu Jumaat. Istrinya juga sayang ke suami, suruh tidur waktu Jumaat. Disuruh pergi ke masjid, ke masjid, tapi masih lumayan bagus lah. Orang yang seperti ini lalu menjawab, alah, nanti kita pikirkan bisa Jumaat depan sekali lagi. Ini tahawun, mulai meremehkan kewajiban ini. Kecuali dia mewasiatkan ke istri, tolong bangunkan saya menjelang azan, ini sudah ngantuk sekali. Karena memang makruh hukumnya solat dalam keadaan sangat mengantuk. Dibolehkan untuk tidur sebentar. Jadi tolong bangunkan saya. Ini tidak mengapa, ini masih berusaha. Tapi ketika diingatkan orang dia meninggalkan Jumaat begitu saja, maka termasuklah golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah melalui lisan nabinya dan distempel hatinya oleh Allah. Dan ujung-ujungnya banyak hadis yang lain menyebutkan stempel itu nanti akan menyebabkan seseorang menjadi munafik. Ketika seseorang sudah menjadi munafik dan tidak bisa melepaskan kemunafikannya, dia mati dalam kemunafikannya, maka yang terjadi adalah innal munafiqin kanu fid darkil asfali minan nar. Munafikin itu akan menjadi biangnya neraka. Kerak dasar neraka menjadi bahan bakar munafik. Salah satu munafik adalah mereka yang meninggalkan Jumaat. Nah, Jumaat merupakan Allah Subhanahu wa taala. Keterangan-keterangan ini menjadi pelajaran bagi kita. Anak-anak itu dibolehkan untuk dibawa ke salat Jumaat, tapi dengan nasihat jangan buat keributan. Biasakan bawa anak-anak untuk pergi salat Jumaat sehingga dia merasa terlatih dan membiasakan diri untuk salat Jumaat. Silakan bawa, cuma nasihati jangan buat ribut. Kalau dia buat ribut sebelum Jumaat, maka segera diingatkan. Dibolehkan pengurus mengingatkan kalau sebelum khatib naik ke atas mimbar. Dan orang tua pun tidak boleh marah kalau pengurus mengingatkan anaknya. Kenapa? Seharusnya dia yang mengingatkan, bukan pengurus. Cuma pengurus mau menggantikan posisi orang tua. Maka jangan sampai menjadi orang tua yang ketika anaknya diingatkan oleh orang lain lalu dia marah.
Ini orang tua ini harus belajar lagi dari SD, bahwa ini anak kita yang menyebabkan masalah. Kalau perlu kita bantu orang. Kalau orang itu cuma berani mengancam, kita sampai berani mencubit, itu seharusnya kita bantu orang supaya anak kita terdidik. Nah, seandainya khatib sudah naik ke atas mimbar, tidak ada yang boleh mengingatkan anak-anak dengan bahasanya. Karena kata Rasulullah SAW, hari Jumaat itu ketika khatib sudah di atas mimbar, disuruh dengar dan diam. Idza qala li sahibihi ansit, kalau ada orang yang sedang bicara, lalu ada orang yang mencoba mengingatkan dengan mengucapkan diamlah. Dia mengingatkan orang, diamlah. Faqad lagha. Orang itu pun sudah batal pahala Jumatnya. Hanya dengan mengingatkan orang diamlah, maka lagha. Lagha itu orang-orang yang dianggap lalai, sia-sia pahala Jumat. Jumatnya sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Hanya dengan berbicara ketika khatib sudah berada di atas mimbar. Jadi siapa yang mengingatkan anak-anak yang ribut? Kalau diingatkan oleh jamaah Jumat boleh, tapi bukan dengan cara mengucapkan dengan lisan. Jadi beri isyarat. Beri isyarat, suruh diam. Jangan keluarkan kalimat apapun, suruh diam dengan kode. Tempelkan tangan di leher. Kalau masih bicara, mati ke helingnya. Mata keluarkan, dua mata keluarkan, supaya anak-anak merasa takut. Kode. Kalau tidak bisa juga karena kita sedang memperhatikan khatib, maka khatiblah yang memperingatkan. Karena satu-satunya manusia yang diizinkan berbicara ketika khutbah sedang berlangsung hanya khatib. Jadi khatib yang memperingatkan. Boleh tidak khatib di tengah-tengah ceramahnya tiba-tiba mengingatkan anak-anak? Misal dia kalimat keluar, misal diam. Anak-anak diam. Misal contohnya. Boleh tidak? Boleh. Kenapa boleh? Dalil-dalil menyebutkan itu. Pernah Rasulullah sedang khutbah Jumat, tiba-tiba masuk sahabat bernama Sulaik bin lupa saya nama ayahnya. Ketika dia masuk, dia tidak salat sunnah, langsung duduk. Rasulullah sedang khutbah Jumat, langsung Rasulullah mengatakan, "As-sallaita? Kamu sudah salat?" Dia menjawab dari bawah, "Belum." Bangun salat dulu 2 rakaat dan jangan panjang. Jangan panjang. Kemudian engkau baru duduk. Itu pembicaraan Rasulullah di atas mimbar dengan jamaah. Umar bin Khattab pernah mengingatkan sahabatnya yang lain yang tidak sempat mandi untuk Jumat. Sedangkan Umar sedang dalam keadaan berkhutbah. Jadi dibolehkan berinteraksi antara khatib dengan makmum. Kalau makmum melakukan hal-hal yang menyebabkan kacaunya Jumat. Jadi khatib langsung bereaksi. Jadi kalau ada makmum yang kadang-kadang main HP, sampai bunyi HP-nya, khatib boleh mengatakan, "Kebah ke di HP?" Boleh, simpan HP. Maka jauh gelung. Atau apa sajalah yang menyebabkan bisa diingatkan. Itu hak khatib. Hak khatib. Jadi bukan bermakna khatib tidak boleh berinteraksi sehingga hanya lihat saja, tidak. Dibolehkan. Kemudian sebagai penutup jemaah melakukan Allah, ketika kita datang Jumat, itu ada sedikit perkara yang perlu kita perhatikan. Selain tidak boleh membuat keributan, jangan lakukan lagha. Lagha itu amalan sia-sia. Itu main HP atau bermain-main dengan ujung baju, bermain-main dengan benang-benang di permadani, atau disibukkan dengan perkara yang lain. Itu tidak dibenarkan. Bahkan disuruh berzikir pun tidak ketika khatib sedang khutbah. Disuruh dengarkan khutbah, bukan disuruh berzikir. Karena mendengarkan khutbah wajib. Tidak boleh seseorang ketika masuk Jumat melangkahi bahu-bahu orang lain. Takhatti ar-riqab. Tidak dibolehkan. Itu termasuk salah satu dosa. Ada yang memasukkan dosa besar, ada yang memasukkan dosa kecil. Melangkahi bahu-bahu orang yang sudah duduk duluan. Itu apabila posisinya orang yang sudah duduk duluan itu berdempetan, sudah penuh saf, kita melangkahi bahu mereka. Itu menyakiti sesama muslim.
Dalam hadis Rasulullah melarang itu karena menyakiti sesama muslim. Dan itu termasuk perbuatan yang sangat-sangat dilarang. Jadi bagaimana seandainya kita ingin maju ke depan, cari celah yang kita bisa maju, yang kira-kira belum ada orang. Jangan kita langkahi bahu orang yang sudah duluan berada di tempat tersebut. Kalaupun kita ingin menyuruh bergeser, maka bahasanya adalah memohon izin untuk dilapangkan tempat. Jadi kita pegang bahunya, minta izin ngegeser bacut. Tapi ada orang kadang-kadang tidak senang disuruh geser, karena memang sudah sempit. Itu jangan suruh geser orang kalau sudah sempit. Maksa. Jadi orang kadang-kadang terpaksa bergeser hanya untuk dia bisa berdiri di tempat itu. Yang paling parah sudah terlambat datang, ingin ke saf depan, melangkahi bahu orang, suruh geser-geser. Kalau mau begitu, datanglah cepat. Jangan datang sampai mengganggu kaum muslimin. Jadi Bapak Ibu melangkah Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang perlu kita ingatkan kembali melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jagalah Jumat, peliharalah Jumat, dan anak-anak kita didiklah untuk memelihara Jumat. Semoga kita berkumpul kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.